Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat petang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan, salam sehat dan salam sukses untuk kita semua. Video pembelajaran ke-224, Dasar Program Keahlian MPLB. Fase E, Elemen 6, Bagian keempat, Pemanfaatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Pada pokok bahasan tentang pemanfaatan peralatan perlengkapan kantor, akan kami jelaskan hal-hal sebagai berikut. 1. Pengertian pemanfaatan peralatan perlengkapan sarana prasarana. 2. Tujuan pemanfaatan. 3. Prinsip-prinsip pemanfaatan. 4. Praktik pemanfaatan sarana dan prasarana kantor. 5. Langkah-langkah pemanfaatan sarana prasarana. 6. Standar menggunakan peralatan dan perlengkapan kantor. Dan 7. Dokumen pemanfaatan sarana dan prasarana kantor. Pengertian pemanfaatan sarana dan prasarana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemakaian atau pemanfaatan diartikan sebagai aktivitas atau perbuatan memakai. Menurut Depdikbud, pemanfaatan sarana dan prasarana adalah keseluruhan proses penggunaan fasilitas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang jalannya pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah, lapangan olahraga dan sebagainya. Jadi pemakaian atau pemanfaatan peralatan dan perlengkapan kantor dapat diartikan sebagai kegiatan memakai suatu barang atau produk dalam melaksanakan pekerjaan kantor untuk mencapai tujuannya. Manfaat sarana dan prasarana. Adapun manfaat sarana dan prasarana antara lain adalah 1. Mempercepat pekerjaan kantor sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga karyawan. 2. Meningkatkan produktivitas barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. 3. Membuat karyawan melakukan pekerjaan kantor dengan efektif. 4. Meringankan pekerjaan kantor. 5. Meningkatkan konsentrasi karyawan dalam bekerja. 6. Memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi karyawan dalam melakukan pekerjaan kantor. Faktor yang mempengaruhi pemanfaatan sarana prasarana. Adapun pemanfaatan sarana dan prasarana kantor dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu 1. Banyaknya sarana dan prasarana. 2. Banyaknya ruangan dalam suatu perusahaan. 3. Banyaknya personel dalam suatu perusahaan. Prinsip pemanfaatan sarana dan prasarana. Prinsip pemanfaatan sarana dan prasarana meliputi prinsip efisiensi dan prinsip efektivitas. Prinsip efisiensi adalah prinsip yang dilakukan secara hemat dan harus berhati-hati sehingga semua perlengkapan yang ada tidak mudah rusak, hilang atau habis. Sedangkan prinsip efektivitas adalah prinsip yang dilakukan di sebuah perusahaan harus ditunjukkan semata-mata dalam memperlancar pencapaian tujuan perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Langkah pemanfaatan sarana dan prasarana kantor. Berikut ini langkah-langkah dalam pemanfaatan sarana dan prasarana kantor, antara lain adalah 1. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan secara terus-menerus terhadap kegiatan pemanfaatan sarana dan prasarana kantor oleh personel kantor. 2. Melatih semua personel kantor untuk mengoperasikan dan merawat sarpras kantor sesuai petunjuk teknis yang sesuai.
3. Memotivasi semua personel yang telah dilatih agar selalu menggunakan sapras sesuai berdasarkan petunjuk teknis yang telah disediakan. 4. Mengingatkan bagian pengadaan agar tidak lupa meminta petunjuk teknis pemakaian kepada toko atau penjual ketika membeli peralatan dalam perkantoran seperti mesin-mesin. 5. Mengkaji dan memahami semua isi petunjuk teknis pemanfaatan serta mendeskripsikan kembali dalam bentuk yang lebih mudah dipahami semua pihak. 6. Menyampaikan isi petunjuk yang telah dideskripsikan kepada semua pihak personel perusahaan yang akan menggunakan sarana dan prasarana kantor. Berikut ini praktik dalam pemanfaatan sarana dan prasarana. 1. Praktik pemanfaatan perlengkapan kantor atau alat tulis kantor. 2. Praktik pemanfaatan mesin-mesin kantor. 3. Praktik pemanfaatan perabot kantor. 4. Praktik pemanfaatan alat komunikasi kantor. Standar menggunakan peralatan dan perlengkapan kantor. Prosedur merupakan standar kerja yang harus dilakukan seseorang dalam bekerja menggunakan peralatan dan perlengkapan kantor. Pada umumnya penggunaan atau pemakaian peralatan dan perlengkapan kantor perlu diperhatikan hal berikut. 1. Jenis pekerjaan. 2. Jumlah kebutuhan bahan dan alat. 3. Waktu penggunaan. 4. Jenis bahan yang dibutuhkan. 5. Tempat penyimpanan. 6. Prosedur peminjaman. 7. Ruang kerja. Standar umum dalam penggunaan mesin kantor. Untuk peralatan yang berupa mesin, berikut ini prosedur secara umum dalam penggunaan mesin kantor adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui fungsi dan manfaat mesin yang akan digunakan dalam bekerja. 2. Memiliki kompetensi menggunakan mesin atau bagi yang belum bisa dapat menggunakan manual book petunjuk penggunaan mesin. 3. Menggunakan sesuai kebutuhan pekerjaan. 4. Untuk mesin yang menggunakan daya listrik tentunya dilakukan pemerikasaan apakah kabel mesin telah terhubung oleh listrik atau belum, demikian juga setelah digunakan kabel harus dicabut. 5. Mengisi dan menulis buku penggunaan mesin jika ada. Hal ini dilakukan dalam rangka mengetahui keberadaan mesin dan kondisi mesin sehat atau rusak terkait dengan pengelolaan peralatan kantor nantinya. 6. Menutup kembali atau menyimpannya kembali mesin pada posisi semula. Dokumen laporan pemanfaatan sarana dan prasarana kantor. Adapun jenis laporan sarana dan prasarana kantor, meliputi 1. Laporan berbentuk surat, yaitu laporan yang diuraikan bentuk surat. Jenis laporan ini dapat digunakan untuk bermacam-macam topik. 2. Laporan berbentuk naskah, yaitu laporan yang diuraikan secara panjang, biasanya susun seperti makalah. Materi laporan dibagi menjadi beberapa topik dan subtopik. 3. Laporan berbentuk buku, yaitu laporan yang disusun dalam bentuk buku. 4. Laporan berbentuk formulir atau matriks, yaitu laporan yang penyusunannya mengisi pada belangko yang disediakan. 5. Laporan berbentuk memorandum atau nota, yaitu laporan diuraikan secara singkat, laporan dibuat dalam rangka proses hubungan kerja antara atasan dan bawahan atau antar unsur dalam suatu instansi. Dokumen penyampaian laporan pemanfaatan sarana dan prasarana kantor.
Dokumen penyampaian laporan pemanfaatan sarana dan prasarana kantor meliputi 1. Bukti penerimaan 2. Bukti pembelian 3. Kartu barang 4. Kartu persediaan barang 5. Daftar inventaris, dan 6. Daftar rekapitulasi barang inventaris. Baiklah, Sobat Babetono dan anak-anakku, setelah mempelajari materi ini, selanjutnya jawablah pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Satu. Jelaskan yang dimaksud pemanfaatan sarana dan prasarana. 2. Sebutkan manfaat sarana dan prasarana kantor. 3. Sebetkaan prinsip pemanfaatan sarana dan prasarana. 4. Sebutkan standar menggunakan peralatan dan perlengkapan kantor. 5. Sebutkan standar umum penggunaan mesin kantor. 6. Sebutkan dokumen apa saja yang dipergunakan dalam laporan pemanfaatan sarana dan prasarana. Terima kasih, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Nantikan video-video kami berikutnya. Sobat Babetono, silahkan ikuti terus update materi selanjutnya. Terima kasih. Nantikan materi berikutnya, Dasar MPLB, Elemen 7, Sistem Informasi dan Komunikasi Organisasi. Next, Modul Elemen 8 Layanan Bisnis dan Logistik sesuai standar yang ditentukan. Terima kasih sudah like, subscribe, dan share. Aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update materi selanjutnya.